Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Triastuti dengan NIM 1904111623 dari kelas THP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungi laut yaitu Penicillium sp. Mari kita simak video berikut ini. Fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air. Sementara itu, fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Fungi laut diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Fungi ini dibedakan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya. Reproduksi seksual Ascomycota dilakukan dengan membentuk spora dalam askus. Pada Basidiomycota, reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidium. Sementara itu, Deuteromycota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya. Penicillium sp yang sangat berperan penting dalam lingkungan alam seperti pada produksi makanan dan obat. Penicillium ini menghasilkan penisilin yang digunakan sebagai antibiotik yang dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri di dalam tubuh. Penicillium sp adalah genus jamur Ascomycetus. Spesies Penicillium sp adalah jamur tanah di mana-mana lebih memilih iklim sejuk dan ada jika bahan organik tersedia. Umumnya dikenal sebagai cetakan dan merupakan salah satu penyebab utama pembusukan makanan. Banyak spesies yang menghasilkan mycotoxin sangat beracun. Beberapa spesies memiliki warna biru, biasanya tumbuh pada roti tua dan memberikan tekstur fuzi biru. Klasifikasi Penicillium sp. Yang pertama, kingdom fungi. 2. Filum Ascomycota. Kelas Eurothiomycetes. Order Eurothiales. Family Trichocomaceae. Genus Penicillium. Spesies Penicillium sp. Morfologi Penicillium sp. Penicillium sp secara mikrofis memiliki bentuk conidiofor yang khas. Conidiofor muncul tegak dan bercabang mendekati ujungnya. Penicillium sp memiliki conidiofor bercabang secara melingkar, baik tunggal maupun ganda, dan menyerupai bentuk percabangan semak-semak. Conidia dihasilkan di ujung dalam rangkaian, bentuknya bulat, conidiofor yang menjari dan terdapat 2-3 hifa percabangan. Ciri-ciri spesifik Penicillium sp. Hifa berserat atau bersepta. Miselium bercabang, biasanya tidak berwarna. Conidiofora berserat dan muncul di atas permukaan, berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang. Kepala spora terbentuk seperti sapu dengan sterigmata muncul di dalam kelompok. Conidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata. Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Reproduksi Penicillium sp. Penicillium sp adalah jamur yang berkembang biak secara aseksual dengan membentuk conidium yang berada di ujung hifa. Setiap conidium akan tumbuh menjadi jamur baru. Conidium berwarna kehijauan dan dapat hidup di makanan, roti, buah-buahan, busuk, kain, atau kulit.
Fase pertumbuhan Penicillium sp. Yang pertama, fase lag merupakan fase awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau medium baru. Yang kedua, fase eksponensial merupakan suatu fase ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang panjang. Fase tersebut akan berhenti sesuai dengan ketersediaan nutrisi di dalam medium dan beberapa faktor lain. Yang ketiga, fase stasioner merupakan suatu fase ketika jumlah mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan maupun pengurangan, sehingga membentuk keseimbangan. Fase tersebut muncul karena dua faktor umum, yaitu karena nutrien penting di dalam medium sebagian besar telah habis digunakan, dan karena adanya beberapa produk buangan dari metabolisme sel yang terakumulasi di dalam medium dan menghambat pertumbuhan. Yang keempat, fase kematian merupakan suatu fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan lisis sel karena kehabisan nutrisi. Pantogenesis. Mekanisme pengendalian Penicillium sp. terhadap patogen pada umumnya adalah dengan cara kompetisi di dalam tanaman inang dan kemampuannya dalam memproduksi antibiotik. Penicillium sp. dapat melindungi biji kacang polong dengan cara membentuk lapisan hifa menyelubungi biji dan memanfaatkan eksudat-eksudat yang dikeluarkan oleh biji sebelum digunakan oleh patogen. Epidemiologi. Penicillium sp. merupakan mikroorganisme yang penyebaran sporanya dilakukan dengan bantuan air dan angin. Beberapa spesies Penicillium sp. memproduksi racun pada makanan atau pakan ternak yang menyebabkan keracunan pada manusia dan binatang. Penicilliosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Penicillium marnefel. Kemungkinan penularan terjadi dari tanah dan tampaknya lebih sering terjadi pada musim hujan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.